Baik, selamat malam. Nama saya Gabriel Aurelius Radian dengan NIM 21.83.0600. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis CVE pada file di Wireshark. Ini adalah landasan teorinya. Kemudian langsung di skip aja ke langkah kerja. Langkah kerja yang harus diperhatikan adalah masuk ke Wireshark, kemudian cari filter kategori HTTP, dan perhatikan kolom info yang bertulisan post. Baik, kita pergi ke Wireshark. Ini ada filenya. Kemudian kita masuk ke filter dan ketikkan HTTP. Setelah diketik, akan muncul semacam ini. Kemudian kita mencari info filenya yang berbentuk seperti post seperti ini. Kemudian kita klik ke kanan dan kita follow TCP stream. Baik, dan di sini akan muncul Apache 2.4.49 ini seperti yang pada langkah kerjanya yang ini, langkah kedua. Baik, setelah itu di copy, kemudian kita akan masuk ke mesin pencarian dan kita akan ketikkan yang tadi dan akan muncul semacam ini. Kita klik yang paling atas dan ya, ini merupakan CVE-nya. Semua CVE yang terdapat pada Apache server 2.4. Di sini ada banyak versinya ya, mulai dari 2.454 dan ini CV-nya. Kemudian bawah lagi ada 2.453 dan semakin bawah akan semakin old versinya ya. Oke, dan yang untuk tidak kita cari tadi itu yang 2.4.9. Berarti kita ke yang 2.4.9. Itu adalah yang ini. Berarti kita hanya berfokus di ini aja karena filenya menyebutkan jika menggunakan 2.4.49. Baik, setelah itu langkah berikutnya kita akan copy CVE-nya kemudian masuk ke NFD. Untuk yang belum tahu NFD itu apa, NFD merupakan alat yang untuk membantu kita mencari menghitung CVSS yang terdapat pada CVE. Oke, di sini kita langsung klik seperti saya NVD ini. Dan akan masuk seperti di halaman berikut ini. Kemudian kita akan NVD menu dan search. Setelah itu kita langsung masuk ke vulnerability ini yang CVE ya. Oke, setelah masuk kita copy yang ini. Oke, kita copy. Dan kita copy juga di sini, kita paste. Oke, dan kita klik enter. Dan ya, akan muncul bagian seperti ini. Di sini ada penjelasannya dan juga ada CVSS-nya juga. Kalau dari CVSS itu 7,5 high. Jadi dari 6 ke 8 itu masuknya high, terus 8,1 ke 10 itu udah critical. Ini kalau medium tuh 4 sampai 6, low itu 2 sampai 4, dan kalau misalnya unvulnerability itu 0 sampai 2. Oke, di sini juga saya sudah mengumpulkan dari hasil pembahasannya tadi sudah saya mengumpulkan semua. Ada 5 jenis CVE yang terdapat pada Apache 2.4.49. Nah, itu yang pertama itu adalah CVE 2021 33193 yang berisi mengenai metode yang dibuat dan dikirim melalui HTTP /2 akan melewati validasi dan diteruskan oleh mod proxy yang dapat menyebabkan pemisahan permintaan atau keracunan cache. Jadi ini
Oke, baik. Jadi untuk proxy merupakan jembatan dari kita, dari user untuk melakukan pencarian di website gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari itu namanya proxy. Mencari, maksudnya nge-search gitu, search di Google. Itu kita tuh melalui proxy dulu tuh. Itu merupakan jembatannya. Itu di sini masalahnya adalah kesalahan mengirim dan melalui validasi. Jadi filenya itu cukup korup yang menyebabkan permisahan permintaan atau keracunan cache. Kemudian yang kedua, kita memiliki ada CVE 2021 34798 yang berisi mengenai permintaan yang salah bentuk dapat menyebabkan server mendereferensikan pointer null. Jadi untuk pointer null ini adalah bahasa C yang seharusnya tidak digunakan dalam HTTP. Jadi di sini eh, permintaan yang diajukan itu salah dan menyebabkan ya sedikit korup pada HTTP-nya. Oke, yang ketiga ada CVE 2021 36160 yang berisi mengenai jalur permintaan yang dibuat dengan hati-hati dapat menyebabkan mod proxy UESG membaca di atas memori dan crash yang dialokasikan. Jadi untuk di sini tuh hmm, terlalu di sini dikarenakan ada permintaan yang dibuat dengan hati-hati, jadinya akan menyebabkan overwrite dan dibaca di atas memori dan kemudian crash dikarenakan overwrite tersebut. Yang keempat itu adalah CVE 2021 39275 yang berisi mengenai AP escape codes dapat menulis di luar akhir buffer ketika diberi input berbahaya. Tidak ada modul yang disertakan yang meneruskan data yang tidak percaya ke fungsi-fungsi ini, tetapi modul pihak ketiga eksternal dapat. Dan kemudian yang kelima ada CVE 2021-40438 yang berisi mengenai jalur URI permintaan yang dibuat dapat menyebabkan mod proxy meneruskan permintaan ke server asal dan yang dipilih oleh pengguna jarak jauh. Jadi ini adalah adanya kesalahan jalur dari permintaan yang dibuat dari mod proxy tadi tersebut ke server asal. Jadinya ada kesalahan jalur gitu yang sebenarnya usernya itu pengen pengen request kemana gitu, tapi malah jadinya masuk ke server asal, ke server domainnya itu yang nyebabin ya error dan kegagalan jaringan. Baik, sampai di situ saja untuk penjelasan laporan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.